Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, ikhwani akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh setelah kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kami juga haturkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Nidaul Ilmi yang mengadakan kajian ini. Semoga Allah SWT menjadikan masjid ini benar-benar sebagai salah satu di antara mercusuar ilmu yang bermanfaat di Pulau Batam ini dan sekitarnya. Dan kehadiran antum sekalian juga sesuai dengan nama masjid ini, Nidaul Ilmi. Ini panggilan untuk belajar, panggilan untuk menuntut ilmu. Dan salah satu bagian dari menuntut ilmu adalah mendatangi majelis ilmu untuk kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan-perkataan para ulama kaum muslimin, yang mana itu semuanya sebagai pelita hidup seorang mukmin dan mukminah di dunia ini. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini adalah tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya cinta itu terkadang berlebihan. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menuntun kita karena beliau mengetahui dan merupakan kewajiban orang beriman untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menggariskan, menetapkan, membuat rambu-rambu bagaimana seorang mukmin mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan risalah Allah yang sempurna. Beliau telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau, dan beliau adalah orang yang sangat ikhlas untuk menyelamatkan umatnya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam.
adalah untuk berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam waktu yang singkat Nabi alaihissalam meninggalkan umatnya di atas mahajjah, jalan yang putih bersih. La yazighu anha illa halikun. Tiada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masalah yang sangat prinsip. Salah satu dari usuluddin, prinsip-prinsip agama yang terpenting. Dan perlu diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi dua golongan, yaitu jin dan manusia, yang mereka disebut dengan al-alamin. Sebagian ulama mengartikan al-alamin selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alam. Sebagian ulama mengartikan alamin yaitu dua jenis makhluk ini, yaitu al-jin wal ins, jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta ini, huwa amun fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Bahwa Nabi alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta ini adalah ayat yang bersifat umum bagi yang sudah beriman maupun yang tidak beriman. Bagi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang tidak beriman kepada beliau. Faman amana fa huwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Nah, bagi mereka yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam adalah rahmat baginya di dunia dan di akhirat. Jadi seorang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rahmat bagi orang beriman tersebut di dunia dan di akhirat. Lalu kata Abdullah bin Abbas, bagi mereka yang tidak beriman, mereka tidak ada yang serta-merta Allah mengadab mereka. Kemudian Allah mengangkat satu jenis adab di antara adab-adab yang Allah timpakan pada orang-orang durhaka adalah al-maskhu, merubah wajah, sebagaimana Allah lakukan pada sebagian Bani Israel yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Musa alaihissalam, Allah rubah wajah-wajah mereka menjadi khinzir dan kiradah, menjadi seperti babi dan monyet. Ya, itu adab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jenis adab ini dengan diutusnya Nabi SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua adalah al-khasf. Ya, Allah menghilangkan salah satu adab ya setelah diutusnya Nabi SAW ada al-khasfu. Al-khasfu itu adalah tenggelamnya bagian bumi ini. Ya, ibarat longsor atau tanah masuk ke dalam, kemudian menguburkan orang-orang yang berada di atasnya. Itu juga jarang terjadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Allah tidak membinasakan satu umat secara menyeluruh. Kalaupun terkena musibah, terkena azab, maka hanya sebagian yang dikenakan azab. Ini diantara bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang tidak beriman setelah diutusnya Rasulullah SAW kepada manusia. Kemudian yang kedua, bahwa
Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus sebagai karunia yang amat besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau tadi Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini, kemudian secara khusus beliau adalah rahmat, karunia, anugerah Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman adalah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang mana rasul itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, dari kejahilian kepada ilmu, dan seterusnya. Wa yuzakkihim, Nabi ini membersihkan hati-hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayah, taufik kepada kita untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, nanti akan kita bahas. Atau kenapa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah kita wajib, dan Allah mewajibkan untuk beriman, untuk mencintai Rasulullah SAW adalah karena, jadi wajib mencintai Rasulullah SAW karena beliau adalah sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk mencintai beliau, melebihi cinta kita kepada yang lainnya, dari keluarga kita, ayah, ibu, bahkan seluruh manusia. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang lebih mencintai harta mereka, keluarga mereka, ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka. Mereka lebih mencintai itu semua daripada Rasulullah SAW. Maka Allah mengancam mereka dengan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, dan ini sebagai dalil tentang wajibnya seorang mukmin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum," jika seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kabilah-kabilah kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian mencarinya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, itu semuanya ahabba ilaikum, lebih kalian cintai
minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumad fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, kepada orang-orang yang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa mencintai Nabi SAW adalah wajib hukumnya. Kata Sa'di rahimahullah Ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, a'zamu dalilin, merupakan dalil yang terbesar, ala wujubi mahabbatillahi wa rasulih, dalil yang paling agung yang menunjukkan kewajiban untuk mencintai Allah dan Rasulnya, wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai', dan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya atas mencintai kepada selain Allah dan Rasulnya. Wa 'alal wa'id syadid wal maqtil akid, demikian pula ayat ini, kata Sa'di rahimahullah, menunjukkan kepada ancaman yang keras dan murka yang jelas, ala man kana syai'un min hadhil madhkurat ahabba ilaihi min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi, yang mana ini merupakan dalil pula tentang ancaman bagi orang-orang yang lebih mencintai yang disebutkan di atas tadi, melebihi cinta mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fi sabilillah. Ini ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Maka dengan ayat ini kita mengetahui bahwa seorang mukmin wajib untuk untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, dalil kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka. Jadi Nabi SAW harus lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada diri kita, daripada diri-diri mereka. An-Nabi aula bil mu'minin, Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman min anfusim, daripada diri-diri mereka, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah sebagai ibu-ibu mereka. Jadi ummahatul mu'minin, makanya disebut ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid, ummul mu'minin Aisyah binti Abi Bakrin, dan seterusnya. Mereka adalah ibu kaum mukminin. Maka dari itu setelah wafatnya Nabi SAW, Allah mengharamkan, ya, dalam Al-Quranul Karim, Allah mengharamkan kaum mukminin menikahi istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka adalah secara syar'i sebagai ibu-ibu mereka, ibu kaum mukminin. Makanya tidak boleh menikah dengan istri-istri Rasulullah SAW setelah beliau wafat meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang juga mendorong seseorang untuk mencintai Rasulullah SAW, bahwasanya beliau adalah, ya, yang sangat mencintai umatnya, dan Allah menggambarkan sifat beliau di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, ya, dari golongan kalian. Azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya akan penderitaan kalian. Jadi beliau mencintai umatnya,
Beliau tidak mau umatnya menderita. Azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya akan penderitaan kalian. Ya, harisun alaikum, beliau sangat bersemangat menginginkan kalian untuk beriman. Karena dengan beriman kalian selamat dari azab Allah Ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau ada orang yang sangat mencintai orang-orang yang beriman, sangat belas kasihan dan menyayangi kaum mukminin. Maka sudah selayaknya seorang mukmin mencintai Nabi alaihissalam, bahkan wajib, sebagaimana disebut oleh para ulama dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, "Far-rasulu awla bihi minan nafsihi." Ar-Rasul SAW lebih utama bagi seorang mukmin daripada dirinya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam badala lahum minan nushi, beliau sudah betul-betul menasihati umatnya. Wasyafaqata warra'fati, dan beliau sangat mencintai mereka, menyayangi mereka. Maka nabihi arhamal khalqi wa arfa'ahum fa Rasulullah SAW. Maka seandainya ada yang paling mencintai, menyayangi hamba-hamba Allah di antara hamba-hamba Allah ini, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mencintai, lebih mengasihi, lebih menyayangi manusia agar selamat dari adab Allah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menyamai beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah mensyariatkan, demikian pula Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk mencintai beliau melebihi yang lainnya. Dan banyak dalil-dalilnya. Selain dari apa yang kita bacakan tadi, juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi yang lebih dicintainya daripada ayahnya, wa waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ad-Darimi. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak beriman dan tidak mencapai sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada ayahnya, kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna abba ilaihi, sehingga aku lebih cintainya, min walidihi wa waladihi, daripada ayahnya dan daripada anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian sebuah cerita pernah terjadi di zaman Nabi alaihissalam dari Abdullah bin Hisham rahimahullah atau radhiyallahu an. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab, dan ketika itu beliau memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau benar-benar yang paling kucintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar bin Khattab mencintai Rasulullah SAW, tetapi beliau masih lebih mencintai dirinya. Maka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan Umar bin Khattab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la
walladzi nafsi biyadihi, tidak, kata beliau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu, wahai Umar. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, fa innahu al-ana wallahi, sesungguhnya sekarang ini wahai Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar, sempurna imanmu. Artinya sekarang ini setelah engkau mengucapkan kalimat itu baru sempurna imanmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah gambaran cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa mengukur ya antara cinta kita dan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli, dan sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, yang daripada istriku. Wa ahabbu ilayya min waladi, dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. Wa inni la akunu fil bait, dan sesungguhnya aku terkadang ketika berada di rumah, fa'adkuruka, aku mengingat engkau wahai Rasulullah, fama asbiru hatta atiyaka, maka aku pun tidak sabar sehingga aku datang menemuimu wahai Rasulullah. Fa'anzuru ilaika, lalu aku melihat engkau, jadi aku melihat wajahmu, aku melihat engkau, dirimu. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka, namun jika aku mengingat akan kematianku dan kematianmu wahai Rasulullah, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin, aku yakin, sesungguhnya aku yakin bahwasanya apabila engkau meninggal, engkau wafat, engkau diangkat oleh Allah, engkau masuk surga dan diangkat oleh Allah Ta'ala bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannata, dan sungguhnya aku apabila aku masuk, kalaupun aku masuk surga, khasyitu alla arak, aku khawatir wa Rasulullah, aku tidak bisa melihat engkau, aku tidak bisa bertemu denganmu. Falam yarudda alaihi Rasulullah SAW. Ketika orang ini mengatakan demikian, Rasulullah SAW tidak menjawabnya, beliau diam. Subhanallah, tahu-taunya apa? Jibril turun. Jibril turun kepada Nabi alaihissalam, kemudian membawa firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul", dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ayat ini turun pada orang tersebut. Kata Imam Al-Haythami mengatakan tentang hadis ini, yakni hadis ini adalah hadis yang para periwayatnya adalah orang-orang yang dipercaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi gambaran mereka di antara para sahabat pada cinta mereka pada Nabi alaihissalam melebihi istri mereka, anak mereka, keluarga mereka. Kalau rindu datang menemui Rasulullah SAW,
tidak kuat bertemu dengan atau lama tidak bertemu dengan Nabi alaihissalam. Itu mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Gambaran yang lain. Su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana cinta kalian dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kana ahabba ilaina min amwalina wa auladina." Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah lebih kami cintai daripada harta-harta kami, anak-anak kami, wa abaina wa ummahatina, lebih kami cintai daripada ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami, wa minal ma'il barid 'ala dhama, dan lebih kami cintai daripada air yang sejuk bagi seorang yang haus tidak mendapatkan air. Ini gambaran cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang wanita tatkala terjadi perang Uhud disampaikan informasi kepadanya bahwasanya suaminya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, ayahnya meninggal. Maka ketika berita itu sampai kepadanya bahwa saudara-saudaranya meninggal, ayahnya meninggal, suaminya meninggal, maka keluarlah pertanyaan dari wanita tersebut, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Qila khairun ya umma fulan." Maka diinformasikan kepada wanita itu bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Wahai ummu fulan, Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Beliau alhamdulillah dalam keadaan seperti yang kamu cintai, yang kamu sukai. Ini keselamatan beliau. Qalat, maka kata wanita itu, "Arunihi hatta anzur ilaihi." Tunjukkanlah pada aku sehingga aku melihat beliau. Aku tidak ingin hanya berita, aku ingin lihat beliau bahwa beliau itu selamat. Ya. Fa usyira ilaiha hatta idza ra'athu qalat, maka ditunjukkanlah kepada wanita itu, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, selamat. Faqalat, maka wanita itu berkata, "Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, semua musibah setelah engkau selamat ada kecil. Semua musibah setelah engkau selamat adalah kecil. Suaminya, saudaranya, ayahnya meninggal. Yang beliau tanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana? Itulah sekilas gambaran tentang cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan, mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan. Limadza nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah. Allah mengutus beliau kepada umat manusia. Allah memilih beliau. Jadi beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak sembarang memilih. Allah tidak sembarang memilih. Allah memilih beliau atas seluruh manusia dan jin. Beliau diangkat sebagai Rasul yang terakhir untuk membawa misi Allah yang terakhir, yaitu Islam, kepada umat manusia. Ya, maka Allah ridho kepada beliau, karena tidak mungkin Allah memilih sesuatu yang Allah tidak meridhoinya. Nah, oleh karena itu merupakan kewajiban umat ini, yaitu untuk mencintai Nabi SAW dan meridhoi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara alasan mengapa kita mencintai Rasulullah SAW, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengerjakan perintah Allah, mereka akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat.
Allah memerintahkan kita untuk mencintai beliau, dan Allah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara konsekuensi dari mencintai Allah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai siapa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang mencintai Nabi alaihi wasallam, itu artinya bahwa dia sedang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita mencintai Rasulullah SAW? Karena semua kebaikan yang kita lihat di muka bumi ini, yang kita saksikan dengan mata kepala kita, demikian pula yang gaib di akhirat kelak, semua itu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbagai macam nikmat, karunia, kebaikan dunia dan akhirat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa dzalika annahu la najata li ahadin min adzabillah." Yang demikian itu karena tidak ada keselamatan bagi siapapun. Ya. Tidak ada keselamatan bagi seorang dari azab Allah. Wala wusula lahu ila rahmatillah, dan seorang tidak akan sampai kepada rahmat Allah illa biwasitati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil imani bihi, dengan kita beriman kepada beliau, wa mahabbatihi, dan dengan mencintai beliau, wa muwalatihi, dan dengan berwala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wattibaihi, dan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwa alladhi yunjihi Allahu bihi min adzabid dunya wal akhirah. Orang yang demikian itulah orang yang akan diselamatkan oleh Allah azza wa jalla dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka mengapa kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Karena semua kebaikan di dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, dengan beriman kepada beliau dan mengikuti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, alasan keempat, limadza nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah mengutus beliau dengan membawa petunjuk, membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, yang dengan perantaraan itu kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Allah azza wa jalla berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia menangkan atas semua agama yang lainnya, walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang yang musyrik. Maka dengan perantaraan beliau kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari orang tua muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini satu nikmat yang besar. Oleh karena itu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari kejahilan kepada ilmu. Itu dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya seorang mencintai Nabi alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab itu Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi alaihissalam telah mengajarkan semua kebaikan kepada kita. Tidak ada jalan yang menuju surga atau sebab-sebab yang dengannya seorang masuk surga, melainkan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hal-hal yang akan menjerumuskan seorang kepada neraka,
melainkan sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhakkiruna minhu ilma. Kami ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seekor burung pun yang mengepak-ngepak dua sayapnya di udara, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kami akan ilmu dari apa yang ada pada burung itu. Semua sudah disampaikan. Qal, kata Abu Dzar radhiyallahu an, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu min Allah, tidak ada sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan seorang hamba dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian semuanya. Siapa yang menjelaskannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang baru kita dengar adalah riwayat Imam At-Tabrani, hadis sahih. Maka kita cinta kepada beliau, dan perantaraan beliau semua kebaikan tersampaikan kepada kita, keselamatan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam karena di antaranya adalah beliau membawa agama yang hak, agama tauhid, yang dengannya kita menyembah hanya kepada Allah. Dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang beriman mengetahui apa tujuan hidup mereka, apa hikmah dari kehidupan mereka. Itu dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kepada kita dari Al-Quranul Karim tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Dari mana kita tahu itu semuanya, tujuan hidup ini? Kecuali dari Rasulullah SAW dengan dari Al-Quranul Karim dan perantaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah memberi perumpamaan, orang-orang yang hidup di dunia ini yang tidak beriman pada Allah, hidupnya hanya untuk makan, minum, punya anak, punya rumah, punya harta. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu ibarat binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Maka dan diutusnya Nabi alaihi wasallam, kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia ini. Apa hikmah di balik penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Qala al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, huwa alladhi yusiluhu ila khairid dunya wal akhirah. Dialah Nabi alaihi wasallam yang dengan perantaraan dia menyampaikan kita kepada dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Fa'a'zamun ni'am wa anfa'uha ni'matul iman. Maka nikmat yang terbesar dan nikmat yang paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah nikmatul iman. Nikmat iman kepada Allah dan Rasulnya. Wala tahsulu illa bihi. Dan tidak mungkin kita beriman tanpa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ansahu wa anfa'u li kulli ahadin min nafsihi wa malihi. Yang beriman pada beliau adalah yang terbaik, yang paling bermanfaat bagi setiap orang daripada diri dan hartanya. Yang paling bermanfaat adalah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita ingin mengetahui apa fadilah, apa keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya, keutamaannya? Banyak keutamaan. Mencintai Nabi alaihi wasallam di antaranya adalah setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mencintai Nabi alaihi wasallam dia akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Ini fadilah yang pertama. Seorang akan dikumpulkan dengan
Nabi alaihissalam di akhirat kelak. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Maka Nabi alaihissalam berkata, qal wa madza a'adatta laha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Jadi Nabi alaihissalam balik bertanya, seakan-akan beliau mengatakan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Kamu tidak usah ragu tentang terjadinya hari kiamat. Pasti terjadi. Tidak perlu kamu tahu kapan. Yang lebih penting bagi dirimu adalah persiapanmu untuk hari kiamat. Itu lebih penting. Adapun kapan itu urusan Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting adalah apa yang Anda siapkan untuk hari kiamat itu. Wa ma a'adatta wa madza a'adatta laha, dan apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Qala la syai', kata orang itu, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan sesuatu, ya, illa anni uhibbullah wa rasulah, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala anta ma'a man ahbabta, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, engkau bersama yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain tentang hadis ini, orang itu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam berkata, ma a'adatta laha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Fa ka'anna ar-rajula istakan, seakan-akan dia itu bingung, dia tunduk. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma a'adattu laha katsira siyamin wala salatin wala sadaqah. Wahai Rasulullah, aku tidak banyak mempersiapkan untuk hari kiamat itu. Tidak banyak puasa, ini puasa yang wajib-wajib saja. Tidak banyak salat kecuali yang wajib. Tidak banyak sedekah kecuali yang wajib. Walakinni uhibbullah wa rasulah, namun aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Qal, maka Nabi alaihissalam menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Mendengar hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Tidak ada yang lebih kami senang, melebihi kesenangan kami, kegembiraan kami dengan hadis yang diucapkan oleh Nabi alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Aku adalah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepada Abu Bakar Siddiq, aku cinta kepada Umar, yakni Ibnu Khattab, wa arju, dan aku berharap, kata Anas bin Malik, dan aku berharap an akuna ma'ahum bihubbi ilaihim iyahum, maka aku berharap semoga aku akan berkumpul bersama mereka dengan cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli amalihim, meskipun amal-amalku tidak sama dengan amal-amal ibadah mereka, tapi aku tetap optimis dengan cintaku kepada Allah, Rasulnya, kepada Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, semoga Allah mengumpulkan aku bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang berikutnya, di antara keutamaan mencintai Nabi alaihissalam adalah seorang mencapai derajat kesempurnaan iman. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab yang sudah saya bacakan tadi.
Kata Umar bin Khattab, adapun sekarang demi Allah Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar, sekarang ini baru sempurna imanmu, dan engkau mencintai aku melebihi segala-galanya, bahkan melebihi cintamu kepada dirimu. Maka orang yang mencintai Nabi SAW, dia akan mencapai kepada kesempurnaan iman. Yang orang mencintai Nabi SAW. Demikian pula orang yang mencintai Nabi SAW akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Karena iman memiliki rasa, memiliki kelezatan. Kalau saja maksiat ada kelezatannya, walaupun hanya sebentar, yang berakhir dengan penyesalan. Apa mungkin iman tidak punya kelezatan? Mustahil. Mustahil. Iman memiliki kelezatan. Ada rasanya. Rasanya yang lezat, rasanya yang manis, yang indah. Nah, orang yang mencintai Nabi SAW lebih dari yang lainnya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perangai, 3 perkara, yang mana apabila 3 perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman, halawatal iman, manisnya iman. 3 hal tersebut, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya yang paling dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada perasaan atau sifat ini pada diri seorang hamba, dia akan merasakan lezatnya iman. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seorang mencintai saudaranya, dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Karena tidak sedikit cinta-cinta yang dibangun antara kita, antara sesama, bukan karena Allah, karena kepentingan, karena kemaslahatan. Setelah maslahatnya habis, putuslah hubungan itu, tidak lagi cinta. Makanya orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan merasakan lezatnya iman. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seorang akan merasakan lezatnya iman kalau dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak mau kalau dia dilemparkan ke dalam api. Artinya dia betul-betul berusaha mempertahankan imannya sampai akhir dari kehidupannya. Kemudian orang yang mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau akan mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu, ketika seorang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, tentu ada rambu-rambunya. Bagaimana seorang mukmin mencintai Rasulnya, mencintai Nabinya. Karena cinta itu tidak hanya ucapan. Cinta itu berpengaruh pada perilaku. Tidak mungkin cinta itu ngambang. Ini terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang kita cintai, entah itu istri, atau ibu, atau ayah, atau teman, maka itu terasa dalam diri ini. Terasa kerinduan,
untuk bertemu dengannya, ingin memberikan sesuatu kepadanya, ya, ingin segera bertemu dengannya, dan yang lainnya. Ingin berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Nah, apalagi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada garis-garisnya sebagai bukti seorang cinta pada beliau. Yang pertama adalah diantaranya dengan al-iman wal iqtida'u bihi, beriman pada beliau dan menjadikan beliau sebagai contoh. Iqtida', menjadikan beliau sebagai qudwah dalam semua aspek kehidupan seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah dengan seorang mengikuti apa yang beliau perintahkan dan mentaati Nabi SAW, menjauhi larangan-larangannya, menjalankan syariat ibadah pada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh beliau, membenarkan semua berita dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ketika seorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus menaati beliau, membenarkan berita yang datang darinya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan menjauhi larangan-larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam semua perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan atas putusanmu, ya, mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk patuh kepada engkau. Jadi di antara bukti seorang cinta kepada Nabi alaihi wasallam adalah dengan ar-ridha bima syara Allah, ridha dengan semua apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu dalam dirinya, ketika ada hukum Allah, aturan Allah dan Rasulnya, dia menaatinya. Tidak ada ganjalan dalam dirinya, tidak timbul kesempitan dalam dirinya. Kemudian di antara upaya untuk atau cara mencintai Nabi alaihissalam adalah dengan tidak bersikap hulu, berlebihan dalam mencintai beliau. Sampai-sampai saking cintanya kepada Nabi alaihissalam sampai mengutuskan beliau. Ini adalah tidak benar. Seorang yang mencintai Nabi alaihissalam, dia menempatkan beliau pada tempatnya, tidak hulu dalam mencintai beliau. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau ingatkan pada umat ini, jangan sampai mereka berlebihan, hulu dalam bersikap kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryama, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana yang dilakukan oleh Nasara terhadap Isa bin Maryam. Fa inna mana Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah, yakni Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berlebihan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara cara mencintai Nabi alaihi salam adalah memperbanyak sholawat kepada beliau. Orang yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat sesuatu itu. Dan demikian pula orang yang mencintai Nabi alaihi salam, hendaknya dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, terutama di malam dan di hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak sholawat dan sholawat yang syar'i, bukan sholawat yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi wasallam, tidak. Tetapi sholawat yang syar'i, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan-ucapan sholawat kepada beliau ini banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Ini semua disebutkan dalam kitab-kitab fikih misalnya, tentang bagaimana bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cara mencintai Nabi alaihi wasallam adalah dengan mahabbatu man ahabbahu, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan wa bughdhu man abghadahum, dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cara mencintai Nabi alaihi wasallam dan mencintai apa yang dicintai oleh beliau. Yang dicintai oleh beliau di antaranya adalah Ahlul Bait dan para sahabat beliau. Beliau mencintai keluarganya, semacam Ali bin Abi Thalib, Fatimah anaknya, kedua putra mereka Al-Hasan wal Husain, dan mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kita harus mencintai mereka karena Allah. Dari golongan Ahlul Bait. Si Ahlul Bait kalau mencintai, kalau taat pada Allah dan Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita wajib untuk mencintai mereka. Demikian pula para sahabat Nabi alaihissalam, karena Nabi alaihissalam mencintai para sahabatnya, makanya beliau mengatakan la tasubbu ashabi. Makanya beliau mengatakan jangan kalian memaki-maki, mengata-katai para sahabatku, para sahabatku. Ini menunjukkan bahwa beliau mencintai mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang mukmin hendaknya selalu berdoa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah. Kalau belum ada rasa cinta dalam dirinya kepada Rasulullah SAW, hendaknya dia mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah anugerahkanlah kepada aku cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu upaya agar seorang mencintai Nabi alaihi wasallam adalah dengan dia membaca sirah, sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal beliau, kita tidak cinta beliau, kepada beliau. Ya, maka dari itu sudah seyogianya kita sisihkan dari waktu yang kita miliki untuk membaca sirah Nabi SAW. Otomatis ini menganjurkan kita untuk apa? Setiap rumah orang Muslim harus ada kitab sirah Nabi SAW. Maka yang belum membeli, belilah. Supaya anak-anak kita pun baca, istri kita baca. Di saat suami pergi, ada kitab namanya Sejarah Perjalanan Perjuangan Rasulullah SAW. Siapa beliau? Ya, bagaimana munculnya Islam, bagaimana akhlak beliau sebelum Islam dan sesudah Islam, perjuangannya dan yang lainnya. Nah, ini ikhwani di antara materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Baik, masih ada kesempatan sedikit waktu bagi yang ingin bertanya, silahkan, tapi tidak usah banyak-banyak pertanyaannya. Ya. Silakan yang ingin bertanya, tafadhal. Oke, persilakan dari mana yang mau juga pertanyaan. Langsung boleh, angkat tangan langsung. Yang mau nulis silakan. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana seseorang yang dia mengaku cinta kepada Rasulullah SAW namun masih mengamalkan hal-hal
yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini, ya, yang pertama kita harus kita beranggapanlah ya bahwa faktor itu disebabkan karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Mungkin dia jahil, maka kewajibannya adalah untuk dia belajar. Karena kejahilan itu terkadang seorang tidak tahu bagaimana dia harus mencintai Rasulullah SAW, karena dia tidak pernah tahu. Dia hanya menerima dari ayah-ayahnya, dari nenek moyangnya. Ya. Maka terjadi penyimpangan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana saya katakan tadi, di sini pentingnya kita ini mempelajari tentang sejarah perjalanan atau sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita ajarkan kepada umat, ajarkan kepada umat. Kalau tidak, ya kepada orang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Maka insya Allah dengan demikian lambat laun akan menyebar. Kalau kita bisa ingatkan mereka, maka kita ingatkan kepada mereka yang mencintai, yang mendakwakan cinta kepada Nabi SAW, tapi masih banyak mengikuti hal-hal yang tidak pernah beliau ajarkan, tidak pernah beliau perintahkan. Ya, ini mudah-mudahan dengan ilmu, ya, dengan nasihat yang baik, ya, semoga insya Allah mereka mendapat petunjuk. Berarti hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bahwa kita punya prinsip, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah Rasulullah SAW, maka amalnya tertolak. Maka ketika mereka mengatakan kami cinta kepada Nabi SAW, lalu mengerjakan hal-hal yang tidak dicontohkan, kemudian meyakini bahwa itu diterima oleh Allah, maka ini sebetulnya adalah suatu hal yang disayangkan, kesian. Yang jelas beliau mengatakan fahuwa raddun, artinya mardud, tertolak, tidak diterima. Siapa yang mengatakan itu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Fadhal. Sebetulnya kalau kita melihat atau membaca dalam hal ini, ya hampir dikatakan tentang bejana-bejana itu tidak bisa dijadikan sebagai bahwa itu betul-betul peninggalan sejak zaman Nabi SAW. Terkadang itu sudah sekian tahun, kadang-kadang hilang, kemudian terjadi peperangan di antara sebagian kaum muslimin. Akhirnya misalnya tempat-tempat penyimpanan itu sudah tidak diketahui. Jadi untuk memastikan itu pun tidak bisa dipastikan. Ya. Adapun mengamanatkan suatu, ya ini tentu tidak benar. Ya, menjadikan suatu itu keramat, ya kecuali ada dasarnya atau dalilnya. Maka kalau untuk saat sekarang ini, ya apa peninggalan beliau yang bisa dilihat? Ya kalaupun ada museum-museum di Turki dan yang lainnya, itu pun wallahu a'lam belum bisa dipastikan bahwa itu peninggalan sejak zaman beliau, dari rumah beliau atau dari hal-hal yang merupakan milik beliau. Karena di sana itu ada, jadi katakan rambut Nabi SAW, ada mata ini, itu disebutkan. Tapi tidak bisa dijadikan satu pegangan bahwa itu adalah benar-benar asli. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau ada, kalau tidak ya saya juga butuh istirahat. Wa jazakumullahu khairan. Sudah cukup ya? Ya silakan. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang kategorinya pertama awam, yang kedua kategorinya dia ada ilmu sedikit mungkin dan sedang paham besar, atau kategori ketiga bagaimana kita bersikap dengan orang-orang pemuka-pemuka yang memang mungkin orang pertama atau tidak, bagaimana cara kita bersikap dengan mereka di dalam Islam. Yang jelas bahwa Allah telah mengajarkan metode dalam berdakwah. Allah memerintahkan Rasulnya yang termulia untuk menyeru manusia dengan cara yang hikmah. Pedoman-pedoman dakwah itu sudah banyak sebetulnya disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dan hikmah.
Hikmah itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu arti dari hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, demikian pula dalam berdakwah. Terkadang ada orang yang dia orang ini orang terhormat, kalangan terpandang. Nah, kita ini ketika berdakwah, kita letakkan orang ini pada tempatnya. Mungkin dia masih melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi orang ini punya pengaruh dan mungkin dia lakukan hal itu karena kejahilannya, ketidaktahuannya, maka kita letakkan orang ini pada tempatnya. Jadi kita menghormati, ya, atau kita mengundang dia misalnya datang ke rumah kita layani dengan baik, hormat dengan baik, tapi dalam rangka untuk apa? Menarik hatinya. Adapun dengan cara yang kasar, mungkin menyinggung-nyinggung, mengata-ngatai, ini kurang hikmah lah dalam berdakwah. Ya. Jadi sini pentingnya kita itu hikmah dalam berdakwah. Kemudian dalam berdakwah ini ada dua hal. Ada mudarat, ada mudahanah. Yang dilarang oleh Allah mudahanah. Apa sih mudahanah itu? Mim, dal, alif, ha, nun, ta. Mudahanah. Itu seorang menjual agamanya untuk mendapat dunia. Ini namanya mudahanah. Tidak boleh. Karena pelaku atau orang yang menyimpang ini, orang yang punya harta, punya pengaruh, kemudian dia ingin mendapat nama, mencari muka orang ini, dia menjual agamanya. Padahal dia tahu orang yang menyimpang. Lalu dia mengatakan misalnya basa-basi, ya apa yang Bapak lakukan tidak apa-apalah, itu kan juga merupakan pemahaman, ya bisa jadi itu benar, ya. Padahal dia tahu ini menyimpang. Tapi karena dia ingin sesuatu dari orang ini, maka dia bermudahanah, berbasa-basi. Ini tidak dibolehkan. Yang kedua ada namanya al-mudarah. Mim dal ro, mim dal alif ro ta, alif ta. Mudaratun. Ini seorang mengorbankan dunianya untuk akhirat. Jadi ada orang misalnya, orang ini punya pengaruh, tapi dia jahil, dia tidak ngerti. Tapi orang ini kalau diingatkan kelihatannya bisa, ya. Maka kita berbuat baik pada orang ini, ya. Dan maksud apa? Bahkan mengorbankan. Kadang-kadang mungkin ya diundang makan, ya. Kita buatkan makanan, kita hargai dia. Dan buatkan makanan butuh duit kan, keluar duit. Tapi bagaimana orang ini supaya dia mendapat hidayah? Ini namanya mudarat. Dan ini dibolehkan dalam agama. Yang dilarang itu mudahanah, berbasa-basi, agama yang dijual dikorbankan, yang penting dia dapat dunia. Ini yang haram hukumnya. Ya. Ini yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang yang menyimpang. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau kamu berbasa-basi, mereka pun akan berbasa-basi. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Maka di sini pentingnya hikmah dalam berdakwah. Ya, hikmah dalam berdakwah dengan melihat posisi manusia itu. Ada hadis dhaif riwayat Imam Abu Dawud. Anzilin nasa manazilahum. Letakkan manusia pada tempat mereka, pada posisi mereka. Ya, supaya kita ini ya tahu bahwa kita diajarkan oleh Islam demikian. Tentu semua kalau ada harapan orang ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup? Sudah ya? Baik, sepakat sudah. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok subuh ada kultum, kuliah terserah antum. Ya insya Allah. Besok pagi yang mau sholat jamaah di sini silakan. Insya Allah kita ketemu. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga menambah iman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Uba Muhammad Bersih.